sebagai buka untuk umum. Sini barangkali mau apa itu Pak J? Tadi apa yang mau foto-foto itu? Foto nikah. Oh, oh iso Pak no. Dari aslinya pemiliknya kami ya sama. Ini Pak J. Tapi aslinya menjawab, aslinya Gambarnya santai saja. Jadi yang nampak di sebelah utara Gunung Kawi, atau lebih dikenal dari sini kita melihat suasana Putri Tidur, dan ini disebut juga sebagai Gunung Putri Tidur. Dan dari membujur sebelah sana ada kaki, lutut, kemudian bagian perut atau dada, terus yang di sini ada bagian kepala, ada rambutnya terurai yang kelihatan seperti Putri Tidur. Itu gugusan Gunung Kawi. Oke, pembelajaran kita awali dari sini. Di Balai Kesempurnaan ini merupakan bangunan yang cukup unik, di mana tadi kita melihat dari atas kan tidak nampak ada bangunan rumah ya seperti pada umumnya, tapi begitu kita turun ternyata ada bangunan dengan pilar-pilar yang kokoh, maka disebut sebagai Balai Kesempurnaan. Nah, gedung ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk berlatih meditasi di bagian dalam, juga untuk sarana sembahyang, dan di bagian luar ini sering dimanfaatkan sebagai sarana untuk meditasi berjalan dan juga untuk pembelajarannya, karena mereka biasanya dalam jumlah banyak maka dikumpulkan di sini. Sedangkan model bangunannya ini sebagai perwujudan yang dimaknai ya pilar-pilar yang kokoh, pilar-pilar yang besar, bangunan yang kuat ya, ini sebagai bentuk ya, simbol dari jasmani atau fisik kita, di mana kita untuk bisa menjadi insan yang punya kualitas baik harus punya fisik yang bagus dan jasmani yang maksud saya jasmani dan rohani yang kuat atau yang bagus. Nah, untuk nilai jasmaninya diwujudkan seperti bangunan yang kokoh kuat ini, sedangkan nilai rohaninya ada di bagian dalam sebagai sarana untuk peningkatan kualitas spiritual, sebagai sarana latihan meditasi tadi. Dan di sini ada beberapa ornamen yang kita bisa pelajari. Diawali dari bagian atas pintu, simbol ya, simbol-simbol yang mungkin simbol-simbol ini ada yang sudah pernah melihat di tempat lain, tapi juga ada juga yang belum pernah melihat. Mungkin ada yang pernah melihat di tempat lain? Belum juga. Oke, kita awali dari bagian kiri atas ya. Kiri atas ini ada simbol teratai. Teratai ini melambangkan kelahiran. Kenapa demikian? Karena ini kita ambil dari cerita saat Siddhartha Gautama lahir ke dunia ini. Beliau begitu lahir bisa langsung berdiri dan berjalan. Dalam setiap langkahnya sebanyak 7 langkah itu muncul bunga teratai. Nah, maka bunga teratai ini sebagai simbol kelahiran. Kemudian di bagian kanan atas ada simbol daun yang kita sebut sebagai daun bodhi atau daun pencerahan. Kenapa demikian? Karena di bawah pohon bodhi itulah Siddhartha menjadi Buddha. Nah, sebagai simbol dari saat dimana Buddha atau Siddhartha Gautama mencapai pencerahan. Kemudian turun ke bawah, ini ada simbol roda sebagai simbol pergerakan atau perputaran dari ajaran Buddha. Dimulai dari setelah Siddhartha Gautama menjadi Buddha, setelah Siddhartha Gautama mencapai pencerahan, beliau mulai mengajarkan, mulai memberikan pengetahuannya kepada mereka yang mampu, kepada mereka yang bisa untuk belajar ya. Dan ini disebut sebagai roda dharma. Kemudian di paling kiri bawah ada simbol stupa atau sering kita kenal dengan nama candi, di mana di masa dulu candi atau stupa ini dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazah ya, termasuk pada saat Buddha Gautama sendiri wafat, beliau kemudian dikremasi
tahu dikremasi kan? Iya. Nah, dibakar, sisa-sisa jasmaninya itu tidak menjadi abu, tapi berubah menjadi kristal. Maka kristal-kristal itu dikumpulkan dan disimpan di dalam candi atau dalam stupa. Maka candi atau stupa ini sebagai simbol kematian. Nah, jadi di sini 4 hal ini simbol dari kelahiran, pencapaian pencerahan, memberikan ajaran dharma, kemudian wafatnya Buddha. Dan di bagian atas tengah ini mungkin lebih unik. Kita melihat di sini ada kepala gajah karena kelihatan ada belalainya ya. Iya. Tetapi kan telinganya berbeda. Bukan telinga gajah melainkan telinga kuda. Nah, maknanya apa? Ini saya akan jelaskan nanti di akhir perjalanan. Nanti ada satu secara komplit karena tidak hanya gajah dan kuda, nanti akan lebih banyak lagi ya. Kemudian di bagian bawah tengah ada merak kembar, di mana burung merak adalah burung yang istimewa dengan bulu-bulunya yang indah dan ia biasanya menarik lawan jenis dengan hanya menunjukkan keindahan bulu-bulunya. Maka harapannya di sini mereka yang belajar dharma, mereka yang menjalankan hidup dengan penuh kebajikan, penuh kebijaksanaan, ini bisa menjadi daya tarik bagi orang lain gitu, okay. Turun ke bawah di bagian pintu ini ada candi juga ya, candi atau stupa, yang mana di wihara ini ada stupa yang modelnya persis seperti ini yang diberi nama Bodhi Ratana. Nanti kita akan lihat di bagian depan. Kemudian di atasnya ini ada gambaran Dewa Dewi, di mana tadi saya sebutkan bahwa candi atau stupa ini sebagai tempat untuk penyimpanan abu jenazah. Nah, biasanya abu-abu jenazah ini kan mempunyai leluhur-leluhur ya. Maka bagi mereka leluhur-leluhurnya yang istimewa, leluhur-leluhur yang baik, mereka yang sudah terlahir di alam-alam surga, mereka datang akan memberikan penghormatan kepada para leluhur tersebut. Nah, kita geser ke jendela yang sebelah kanan. Nah, di jendela sebelah kanan ini nampak jelas, mungkin bisa ditebak di daun yang sebelah kanan. Ini kira-kira gambaran apa? Coba ada yang bisa nebak enggak? Air terjun. Nah, nampak jelas ini gambaran air terjun, di mana air terjun itu dari sumber yang jernih dia akan terus mengalir tanpa berhenti sepanjang waktu ya. Yang artinya dari sejak kita dilahirkan ke dunia ini sampai nanti kita menutup mata, hidup ini akan terus mengalir, tidak ada yang bisa menghentikan ya. Di mana proses mengalirnya hidup kita itu akan ada 8 hal yang kita temui dan tidak bisa dielakkan. Apa 8 hal itu? Yang pasti datang dan pergi di hidup kita ada namanya suka, ada duka, ada untung, ada rugi, dipuji, ada juga dicela. Ada kita mendapatkan posisi baik, tapi juga kadang ada berada dalam kondisi yang buruk. 8 kondisi ini tidak bisa dielakkan dan setiap orang pasti akan mengalami itu. Ya, oleh karena itu, karena proses hidup ini tidak pernah ada yang bisa menghentikan dia mengalir dengan 8 kondisi ini, maka yang harus disiapkan adalah mental kita supaya menjadi lebih bijak. Sehingga apapun yang kita terima, kalau untung ya kita terima dengan hanya cukup alhamdulillah. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan yang buruk pun itu juga bagian dari kita, ya tetap harus dengan alhamdulillah juga. Ya kan? Yeah. Karena semua itu mengalir menjadi bagian hidup kita. Maka di bagian yang sebelah kiri di sini ada gambaran gelombang ya, di mana gelombang yang mengalun di lautan itu kadang ada kalanya naik, ada kadang turun, ada pasang, ada surut. Begitu pula kehidupan ini. Mau seperti apapun gelombangnya, dia akan tetap mengalir seperti itu. Maka di sini ada gambaran gunung, ada pohon, dan ada sinar matahari, di mana setiap hidup kita dengan berbagai macam gelombang kehidupan itu kita punya harapan, kita punya cita-cita. Tapi harus disadari, semakin tinggi harapan dan cita-cita kita itu, makin sulit untuk dicapai. Maka perlu adanya daya upaya dan semangat yang kuat. Dan disadari juga supaya kita tidak mudah patah, tidak mudah galau. Seperti halnya pohon yang tumbuh, ya, hidup kita juga demikian.
semakin tinggi dan besar pohon itu tumbuh berkembang, akan semakin besar pula angin yang menerpa, bahkan badai akan menghantamnya. Ya, maka perlu adanya akar yang kuat. Bisa akar kuat, bisa tumbuh dengan sempurna jika ada sinar matahari sebagai sumber energi, sebagai sumber untuk mendapatkan pencerahan, menghadapi berbagai macam gelombang, menghadapi berbagai macam tantangan dan harapan serta cita-cita yang kita munculkan. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari sisi gambar yang bawah. Nah, di atas ini kita melihat ada jam dinding. Ya, jam dindingnya cukup unik. Jam berapa? 10.45. Jam 10.45. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena jam dinding ini berputarnya terbalik. Ya, biasanya jam dinding memutar ke kanan, tapi ini mutarnya ke kiri. Kenapa demikian? Ini sebagai pembelajaran bahwa setiap harapan dan cita-cita yang kita inginkan ada kalanya tidak sejalan dengan hal itu, dan sering terjadi justru berbalik arah. Itu. Ya, monggo kita geser sebelah sana. Di gambaran bendera yang sebelah kiri ini, yang lembar kanan dulu, ini nampak ada ulat yang besar, gemuk, kemudian ada kepompong dan ada kupu-kupu. Kita terlahir ya, mengisi kehidupan, diajari untuk tumbuh, berkembang, mencari ilmu, mencari kerja dan mencari apapun yang menjadi kebutuhan hidup, itu seperti ulat ini yang sedang bertumbuh dengan terus mencari makan. Tapi ada kalanya dalam proses pencarian itu harus dibatasi atau harus tahu diri, harus punya rasa puas. Ya, maka ulat ini akan berubah menjadi kepompong. Pada saat menjadi kepompong, dia sedang menikmati apa yang sudah dia usahakan, ya, berdiam. Sehingga dari upaya berdiam menikmati itu muncul pencerahan, menjadikan tubuhnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Dia bisa terbang tanpa batas. Hidup kita juga demikian. Dari saat kita berproses dari lahir mencari kebutuhan hidup, kita juga harus tahu batas. Oh, saya sudah cukup dengan pendidikan demikian. Oh, saya sudah cukup dengan perolehan atau pencapaian demikian. Sudah saatnya bagi saya untuk berpuas diri, menikmati apa yang sudah saya raih. Dengan demikian kita akan bisa melihat dunia ini dengan lebih indah. Jika kita tidak tahu batas, kita selalu mencari dan mencari, itu seperti ulat yang tidak pernah punya rasa puas diri. Atau kalau orang-orang yang pikirannya selalu gerengseng ya, mau dan mau, sehingga akan membuat hidup ini menjadi banyak derita. Hidup ini menjadi banyak hal-hal yang kita temui itu selalu menjadi tersiksa oleh harapan kita sendiri. Tapi kalau kita punya rasa puas diri, rasa cukup diri, maka kita akan bisa bersyukur dengan apa yang kita terima dalam kehidupan. Terakhir di kiri nampak ada bunga teratai, di mana kita tahu bunga teratai itu semua punya dasar hidup dari dalam lumpur. Ya, sebelum dia tumbuh berkembang di atas permukaan air hingga mekar dengan indah. Ya. Dengan latar belakang apapun kehidupan kita, apakah dari keluarga yang tidak punya, dari keluarga yang mungkin strata sosialnya rendah, tapi jika kita punya daya upaya dan semangat, ya, punya pengertian yang baik, punya pikiran yang baik, daya upaya baik, usaha baik, ya, punya pekerjaan yang baik, dan itu terus dikembangkan, maka seperti bunga ini akan muncul di permukaan, melewati semua batasan kehidupan ini, bisa mekar dengan indah. Syukur kalau kita seperti burung-burung yang terbang di angkasa ini, tidak lagi berpijak dalam satu pijakan, tidak lagi terikat dalam satu ikatan, tapi ia akan bisa terbang kemanapun, hinggap dimanapun dengan lebih leluasa. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa bangunan ini sebagai sarana untuk latihan meditasi.
Ya, kemudian dalam juga untuk meditasi dan sembahyang atau ritual. Nah, mereka yang melaksanakan latihan meditasi di sini biasanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, tempat ini difokuskan untuk mereka yang belajar dari awal. Biasanya mereka yang masih di tahap dasar, latihannya juga nggak lama. Kalau latihan di sini biasanya hanya dikasih kesempatan waktu latihan 3 hari 3 malam. Nah, selama latihan itu juga dalam satu hari mereka punya kewajiban meditasi minimal 7 jam. Ya, 7 jam saja sudah cukup. Terserah mau pakai posisi duduk, berdiri, berjalan, atau dengan berbaring. Pokoknya dalam satu hari diakumulasi, ia harus menyelesaikan 7 jam meditasi. Dari semua kalangan, mau dari umat Buddha, Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, siapapun yang belajar di sini, aturannya sama. Nah, mereka yang berada di sini nginapnya di mana? Mereka selama latihan di sini dalam jangka waktu 3 hari tadi, latihannya ada di sebelah kanan. Nah, di kanan bawah ini kita lihat ada rumah-rumah kecil atau pondokan-pondokan kecil ini sebagai sarana untuk menginap para peserta latihan meditasi. Ya. Nah, biasanya kita laksanakan latihan ini 1 tahun hanya cukup 3 bulan aja kita kasih kesempatan latihannya, yaitu setiap bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Itu nanti akan ada pembinanya khusus. Nah, di luar itu kita hanya menerima umat yang datang untuk sembahyang dan kalangan umum untuk melakukan kegiatan wisata religi. Hanya semenjak pandemi sampai dengan sekarang untuk wisata religinya masih kita tutup dulu. Ya, mudah-mudahan nanti setelah pandemi berakhir kita bisa beri kesempatan lagi untuk masyarakat umum datang berkunjung. Tapi kalau pas pandemi itu yang kemarin itu ada yang meditasi di Selama sini. pandemi ini untuk latihannya kita masih tutup juga. Masih tutup juga. Karena biasanya yang berlatih di sini mereka banyak yang dari luar kota. Ada bahkan dari luar pulau, juga ada yang dari luar negeri. Maka untuk menjaga penyebaran COVID supaya tidak lebih meluas atau bahkan tidak sampai timbul di wihara ini, maka kita hentikan dulu semua sarana latihannya. Oke, sudah, kita lanjutkan lagi untuk jalan. Di sini untuk menginap, ini area kamar mandi mereka. Di ujung sana itu ada bangunan terbuka atau gazebo terbuka. Itu juga sarana buat meditasi, bisa buat duduk, buat jalan ya. Dan sambil menikmati pemandangan sekitar supaya bisa menumbuhkan kedamaian di dalam batin para peserta latihan. Termasuk di bawah pohon ini juga sarana mereka latihan meditasi, dan biasanya ini sarana yang paling mereka senangi. Di bawah pohon rindang, kemudian di sini juga angin yang berhembus sangat sejuk sekali. Mereka akan sangat senang latihan di bawah pohon ini. Nah, saya perkenalkan nama pohonnya. Pohon ini mempunyai daun seperti yang saya jelaskan di atas pintu tadi ya, yaitu pohon bodi. Akan tetapi pohon ini pohon bodi yang asli. Ya. Maka di sini kita sebut sebagai palsu. Nah, kenapa kalau pohon ini bukan asli, pohon bodinya yang palsu kok ditanam di sini? Ini pun juga sebagai sarana pembelajaran, sebagai sarana pengingat kepada mereka yang datang ke sini bahwa di dalam kita mencari pencerahan yang sesungguhnya, di dalam kita upaya mencari kesempurnaan, kita akan menemui lika-liku perjuangan, dan tidak jarang kita akan mentok pada pencerahan palsu. Sudah berguru, belajar dari guru si A, si B, si C, mentok-mentoknya kok belum mencapai pencerahan asli. Oh, berarti ini adalah pencerahan palsu. Berarti dalam proses pencariannya perlu ditingkatkan lagi sampai ketemu dengan pencerahan yang asli atau pohon bodi yang asli.
Nah, ini dimaknai sebagai pohon bodi palsu untuk mengingatkan kita bahwa dalam proses pembelajaran itu banyak hal-hal yang kita temui yang justru mengarahnya ke yang palsu jika kita tidak jeli dan teliti di dalam belajar. Tuh. Nah, ada yang unik lagi. Selain pohon ini sebagai pohon bodi palsu, ditanamnya juga di dekat kamar mandi atau toilet. Kenapa? Kita tahu toilet ini cenderung akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, suatu kepalsuan mau disimpan seperti apapun pasti akan menimbulkan bau. Ya, kalau dalam pepatah mengatakan sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai pasti akan akan tercium juga. Jadi sepandai-pandainya kita menyimpan suatu kepalsuan pasti juga akan keluar aslinya bahwa itu adalah palsu. Maka dalam proses pembelajaran perlu belajar yang sungguh-sungguh dengan jeli untuk betul-betul mendapatkan pencerahan yang sesungguhnya, pencerahan yang asli. Ya, baik, kita berjalan ke atas. Nanti kita akan lihat bangunan yang di bawah. Bangunan bawah ini ada gedung-gedung memanjang di kiri dan kanan merupakan tempat untuk serta latihan meditasi juga. Hanya berbeda dengan yang berlatih di area atas ini. Yang berlatih di area bawah mereka yang berada di tahap lanjutan. Mereka diberi kesempatan latihan, minimal latihannya 10 hari. Kalau di sini kan 3 hari, ini 10 hari. Dan latihannya minimal 15 jam. Kalau sini kan cuma 7 jam, separuhnya. Yang di sana 15 jam sehari. Ya, sama dalam posisi yang saya sebutkan tadi, mau berdiri, berbaring, duduk, berjalan, monggo. Dan gedung yang bagian kanan untuk putri, gedung yang sebelah kiri untuk putra. Yang tengah-tengah ini adalah ruang makan bersama atau bisa dikatakan dapur umum. Karena yang berlatih di sini lintas agama, kadang mereka yang berlatih pun macam-macam. Ada yang mereka puasa, ada yang tidak puasa. Mereka yang puasa pun ada yang puasa secara Buddhis, secara Muslim dan macam-macam. Maka dapurnya ini terbuka 24 jam. Ya, diberikan pelayanan sesuai dengan mereka yang belajar di bawah itu, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yang bagian pojok kerucut itu rumah abu, karena gedung itu dimanfaatkan sebagai tempat untuk menyimpan abu jenazah. Itu pun juga nanti dipersiapkan untuk umum. Kenapa saya bilang nanti? Karena saat ini belum dibuka. Ya, total bangunannya ada 3 lantai. Yang nampak paling atas, di bawahnya ada 2 lantai lagi menghadap ke sungai. Ya, terus yang bangunan besar 2 lantai itu juga sarana untuk meditasi, sarana untuk, yang bawah juga sebagai sarana untuk praktek. Sedangkan di area-area terbuka, baik itu di bawah-bawah pohon, ya, di lingkungan terbuka lainnya merupakan sarana untuk tempat latihan meditasi. Mereka mau meditasi di bawah pohon atau dimanapun bebas untuk memilih dengan batasan ini pagar ini. Ya, pagar ini ke bawah untuk mereka yang tahap lanjut, dari pagar ini naik ke atas untuk yang tahap awal. Tuh, monggo ada pertanyaan? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Kalau mau foto-foto dulu di sini, view-nya mungkin lebih luas. Silahkan mau pakai background ke sebelah utara, ke timur atau ke selatan. Silahkan kalau mau foto-foto dulu. Itu lampu apa lonceng, Bapak? Yang mana? Itu loncengnya. Yang ini lonceng. Ini lonceng biasanya buat ngebeli mereka ya waktu jam makan atau apa gitu. Itu latihannya tuh boleh sampai sana-sana Iya, Pak? sampai ujung-ujung sana di bawah-bawah pohon. Nanti dari sana kita akan lihat di bawah-bawah pohon ada nampak seperti meja dari batu seperti ini. Ya, nanti di bawah pohonan ada. Biasa mereka pakai buat duduk meditasi. Ya, kemudian ada juga yang relung-relung dari batu, ya, bunga rumah-rumah kecil dari batu. Itu juga sebagai tempat untuk latihan. Enggak foto-foto dulu.
Nanti dulu aja, Pak. Yo, nanti Iya. nggak balik sini, kita satu arah soalnya. Ayo foto-foto dulu aja, silakan. Pin sindek kono. Pintu kono. Yo,